Memang banyak hal-hal yang di dalam Al-Quran itu yang tidak bisa dinalar oleh manusia. Hari ini mulai ditemukan secara ilmiah, mulai nampak. Dulu orang tidak tahu laut itu terbelah dua. Maksudnya laut itu ada air asin, ada air tawar. Kemudian hari ini ditemukan, ilmuwan-ilmuwan Eropa menemukan air yang tak bersatu. Air apa yang tak bersatu? Ada air asin, ada kemudian air tawar. Itu berada di laut. Bayangkan berada di laut. Artinya kalau itu sudah ditemukan, sudah terjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam Al-Quran, sudah terjawab ayat-ayat yang kemudian berada di dalam Al-Quran. Seperti ada api di dalam air, ada sungai di dalam laut, dan ini sudah terjawab. Dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, berselawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan di subuh hari ini Allah selalu menjaga kita. Allah limpahkan rahmat dan karunia-Nya dan keberkahan-Nya. Allah jadikan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Kemudian Allah menjadikan anak-anak yang saleh dan saleha yang selalu dalam ketaatan kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, bagaimana kabarnya, sehat? Masih sehat ya, atu-atu, nenek-nenek, ibu-ibu, bapak-bapak. Mudah-mudahan selalu sehat. Yang paling penting adalah kesehatan terlebih dahulu. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa selalu istiqamah dalam kebaikan. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di subuh hari ini kita melanjutkan untuk kajian kita dalam kitabnya Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, karangan Syekh Hasyim Al-Asy'ari, Mbah Hasyim. Kalau kata orang Jawa manggilnya Mbah Hasyim, kalau kita manggilnya Hadratus Syekh Imam Hasyim Al-Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Kita sudah sampai pada nomor yang ke-16, bahkan sudah mau lebih 16. Tapi subuh ini kita akan coba teruskan, lanjutkan sampai 30 tanda kiamat tersebut, atau 30 tanda fitnah akhir zaman itu menurut Syekh Hasyim Al-Asy'ari bisa selesai. Kemudian mungkin nanti akan kita lanjut dengan 10 tanda besar kiamat itu. Maka para ulama sebenarnya berbeda pendapat tentang pemahaman akhir zaman atau fitnah akhir zaman, baik itu yang kecil, imarat atau alamatus sughra, begitu juga alamatul kubra. Karena kata para ulama itu, mereka ada yang mengatakan boleh membahasnya, mengkajinya dalam bentuk terbuka, dan boleh juga, ada juga yang mengatakan sebaiknya mengkaji dalam bentuk tertutup. Tapi sebenarnya kata para ulama, penting bagi umat muslim untuk memahami tanda-tanda agar kita mampu bersiap. Karena memang persiapan itu, artinya manusia hari ini itu penuh dengan kelalaian, banyak dilalaikan oleh kesibukan-kesibukan dunia, sehingga memang kedekatan dengan akhirat itu tidak terlalu kuat. Kedekatan dengan Allah itu tidak juga terlalu begitu diminati, sehingga kita perlu mengingatkan, wahai manusia-manusia yang lalai, jangan sampai kita menjadi manusia-manusia yang kelak merugi. Karena kalau kita tak mengingatkan satu dan yang lain, saling memberikan nasihat antara satu dan yang lain, maka siapa yang akan memberikan nasihat? Kalaulah Allah yang kemudian memberikan nasihat, ada beberapa bentuk. Satu, ujian. Yang kedua, cobaan. Yang ketiga, azab. Tinggal pilih saja. Jangan sampai Allah yang memberikan peringatan. Artinya Allah selalu mengingatkan dalam bentuk kebaikan.
tapi jangan sampai Allah menurunkan azabnya hanya untuk mengingatkan. Ketika Allah berkata di dalam Al-Quran itu, kalaulah beriman satu kampung la fatahna alaihim barakat minas sama. Kalau orang itu satu kampung itu beriman kepadaku, maka satu kampung akan kami berikan keberkahan. Misal RT 1 orangnya beriman, baik-baik, Allah berikan keberkahan, meskipun ada yang bermaksiat itu mesti. Tetapi mereka mampu menutupi aib. Mereka mampu menutupi aib keluarga, tetangga. Maka itu masuk dalam kategori kerukunan beragama, masuk dalam kategori kerukunan dalam menjalankan syariat-syariat agama atau nilai-nilai agama. Itu Allah jaga. Allah berikan keberkahan. Baik RT, RW, lurah dan lain sebagainya. Misal dalam satu kampung itu ada yang berzinah. Mungkin mereka belum menikah, tapi mungkin kumpul kebo. Itu tanggung jawabnya satu kampung. Sekalipun ada ulama di situ, Allah tak pandang. Tak pandang. Makanya sekalipun ada satu ulama dalam satu kampung tapi tak mampu menghindari, tak mampu mengajak masyarakatnya menghindari kemungkaran, bahkan perzinahan, kemaksiatan sekalipun, maka kampung tersebut bukan lagi keberkahan. Tinggal menunggu kapan Allah akan menghancurkan kampung tersebut. Sebanyak ini, selama ini, kabilah-kabilah, suku-suku yang dihancurkan oleh Allah itu karena kemaksiatan mereka. Artinya apa? Mereka menentang Allah, mereka bermaksiat kepada Allah, tetapi kemudian Allah berikan azabnya kepada mereka, baik berupa penyakit, bisa jadi berupa yang lain, gempa bumi, bisa berupa gunung meletus, mungkin hujan panas yang tak kunjung datang hujannya, dan lain sebagainya. Cobaan, ujian. Tapi kalau sudah azab yang Allah berikan, seperti Aus, kelompok Aus, Khazraj, oh itu bahaya, maka kita menghindari. Disitulah kemudian Allah mengatakan, berimanlah kepada Allah, wattaqullaha haitsu ma kunta. Dimanapun kita berada, bertakwalah kepada Allah, karena sesungguhnya kuncinya ada di situ. Tidak bosan-bosan, setiap Jumat selalu diperingatkan, yuk bertakwa kepada Allah. Itu wasiat. Artinya Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, Allah saja tidak pernah capek memberikan peringatan atau mengingat hamba-hambanya, mengingat abdun-abdunnya, hamba-hambanya, untuk bisa selalu dekat kepada Allah. Maka salah satu cara, salah satu yang disampaikan oleh Nabi dalam hadisnya itu bagaimana mengingatkan kepada orang-orang, wahai manusia, jangan sampai terlena dengan dunia. Maka tanda-tanda fitnah yang disampaikan oleh Nabi dalam hadisnya itu bertujuan untuk memberikan peringatan kepada kita, mengingat agar kita tetap bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala di jalan yang benar. Nah, subuh hari ini kita akan coba angkat, kita teruskan dari hadis-hadis fitnah akhir zaman itu. Kemudian hadis selanjutnya, la taqumus sa'ah hatta tazur au hatta tarau umuran aziman atau izaman lam tuhadditsu biha anfusakum. Kata Nabi, enggak akan terjadi kiamat sampai kalian akan melihat permasalahan, kejadian-kejadian yang besar terus menerus. Yatanaqamu sya'nuha fi anfusikum wa tas'aluna ahla wa tas'aluna hal kana nabiyyukum dzakara lakum minha dzikra wa hatta tarawu jibal tazula an amakiniha. Tidak akan datang hari kiamat sampai kalian menyaksikan peristiwa-peristiwa besar yang sebelumnya tidak pernah kalian dengar, tak pernah diperbincangkan. Namun peristiwa tersebut semakin mengusik kalian sehingga membuat kalian bertanya, apakah Nabi pernah menjelaskan permasalahan tersebut? Bahkan kalian juga akan melihat gunung-gunung bergeser dari tempatnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ini sudah pernah dibahas oleh para ulama-ulama terdahulu. Salah satunya Syekh Mutawalli Sya'rawi pernah ditanya tentang hadis ini.
Begitu juga ulama-ulama salaf yang lain. Apa kata Nabi? Sampai kalian akan melihat gunung-gunung itu bergeser. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, hari ini kita akan buktikan secara ilmiah. Kalau ini bahasa hadis, sekarang kita buktikan bahasa ilmiah. Bagaimana cara kita membuktikan bahasa ilmiah? Ilmuwan menemukan bahwa gunung itu bergerak. Gunung tak diam, tapi memang tak seperti kita bergeraknya cepat. Ternyata gunung itu bergerak. Dan gunung itu pasak bumi. Gunung itu pasak bumi. Hari ini gunung-gunung itu mulai dikuliti, mulai dihabisi. Kalau di Jawa Bapak Ibu boleh tengok, gunung-gunung itu sekarang diambil tanahnya, kemudian ada yang dipecah di apa namanya, dijadikan jalan tengah-tengah itu, kemudian bukit-bukit itu jadi terpecah, kemudian diambil tanah-tanahnya yang tadinya jadi gunung sekarang nggak jadi gunung lagi. Dan itu sebenarnya sudah ditemukan, kalau saya tak salah, dari ilmuwan dari Amerika yang menemukan hal tersebut. Ternyata kata mereka, gunung itu bergerak. Wa tarawnal jibala, kalian akan melihat gunung-gunung, dan mereka ternyata sebagai pasak itu berjalan. Sehingga nanti ketika pada hari kiamat datang, kiamat besar itu datang, itu keseimbangan antara gunung-gunung tadi sudah tidak terukur. Sehingga ketika keseimbangan itu sudah tidak ada lagi, disitulah kemudian hamparan-hamparan itu muncul. Disitulah kemudian gesekan demi gesekan akan muncul. Makanya gunung itu dalam pandangan para ilmuwan itu tidak bisa diotak-atik, jangan diganggu. Kenapa? Karena itu pasak bumi. Kalau pasak bumi ini berkurang sedikit demi sedikit, maka keseimbangan bumi tidak akan teratur. Artinya adalah gesekan demi gesekan akan terjadi. Sehingga mohon maaf, kita ambil contoh ketika Gunung Krakatau meletus. Itu sangat ilmiah sekali. Sampai semua para ilmuwan, baik dari Jepang, Tokyo itu, baik dari Amerika, baik dari Australia, termasuk salah satunya ilmuwan-ilmuwan dari Indonesia, mencoba mengkaji Gunung Krakatau tersebut. Ternyata apa yang terjadi? Hasil penelitian mereka, betapa besarnya pengaruh gunung tersebut dalam menjadi pasak, sehingga keseimbangan. Bayangkan, itu yang sudah ditemukan. Memang banyak hal-hal yang di dalam Al-Quran itu yang tidak bisa dinalar oleh manusia, hari ini mulai ditemukan secara ilmiah, mulai nampak. Dulu orang tidak tahu laut itu terbelah dua. Maksudnya laut itu ada air asin, ada air tawar. Kemudian hari ini ditemukan, ilmuwan-ilmuwan Eropa menemukan air yang tak bersatu. Air apa yang tak bersatu? Ada air asin, ada kemudian air tawar. Itu berada di laut. Bayangkan, berada di laut. Artinya kalau itu sudah ditemukan, sudah terjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam Al-Quran, sudah terjawab ayat-ayat yang kemudian berada di dalam Al-Quran. Seperti ada api di dalam air, ada sungai di dalam laut. Dan ini sudah terjawab secara keilmuan. Para ilmuwan itu kemudian menemukan itu. Dan ini Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, menunjukkan akan kekuasaan Allah, kehebatan Allah. Secara perlahan manusia kembali mencoba menemukan apa yang Allah isyaratkan di dalam Al-Quran. Allah dah bicara di dalam Al-Quran. Allah sudah katakan tentang jibal di dalam Al-Quran, bahwa gunung itu bergerak. Tetapi kemudian manusia baru tahu pada abad ke-20. Pada abad ke-20 baru manusia kemudian mengetahui. Padahal sudah 1400 tahun yang lalu Allah sampaikan. Tanda itu sudah Allah sebutkan di dalam Al-Quran, barulah kemudian ditemukan. Harun Yahya misalkan, seorang yang terkenal ketika itu, yang selalu mencoba membuktikan kejadian-kejadian besar di dalam Al-Quran melalui penelitian-penelitian ilmiah yang dilakukan oleh Harun Yahya. Meskipun di akhir kehidupannya agak sedikit menyeleweng. Nah, ini penting untuk kita pahami. Nah, itu kemudian kalian tak akan pernah dengar, belum pernah diperbincangkan pada masa Nabi.
Memang tak ada. Tapi sekarang baru nampak. Sekarang mulai terlihat sedikit demi sedikit. Kita tak mengatakan besok kiamat, tidak. Tapi kemudian kita mengatakan tanda-tanda itu mulai tampak. Tanda-tanda itu mulai terasa. Baik. Nah, kemudian peristiwa-peristiwa tersebut semakin mengusik kalian. Inilah yang kemudian oleh para ulama-ulama mengatakan betapa bencana-bencana alam itu bisa menjadi pedoman, bisa menjadi acuan agar kita bisa selalu taat kepada Allah. Coba tengok misalkan kemarin kita sudah dilanda 2 tahun COVID. Masih ada orang yang berani berkata bahwa itu bukan ujian. Mereka katakan ini penyakit alamiah. Ini penyakit, itu kajian keilmiahan yang kemudian sebenarnya bisa kita angkat, kita jadikan pelajaran. Semakin banyak dosa yang dilakukan oleh manusia dalam satu kampung tersebut, tidak mustahil bagi Allah untuk menurunkan azabnya. Pelaku Nabi Lut itu termasuk kaumnya yang diberikan azab oleh Allah karena perbuatan tak senonoh yang dilakukan. Homo, apa namanya, bukan LGBT, lesbi, gay, kemudian itu terjadi. Tapi cara Allah memberikan azab kepada mereka itu oleh sebagian manusia mereka mengatakan itu bukan bagian daripada azabnya Allah, tapi itu memang sudah menjadi apa namanya itu, fitnah alam, kata dia, yang harus, itu tidak bisa dikaitkan dengan ayat-ayat Allah, tidak bisa dikaitkan kenapa azab Allah itu turun. Mungkin itu karena penyakit dan lain sebagainya. Bayangkan, itu manusia. Pada masa itu, pada masa Nabi Lut masih ada yang berbicara demikian. Bahkan sampai saat ini juga begitu. Ketika COVID-19 melanda, masih banyak orang yang kemudian mengatakan, itu bukan azab Allah, itu bukan fitnah dari Allah, bukan ujian dari Allah, tapi itu adalah penyakit yang harus kita tangani bersama. Tak ada orang kembali kepada agama, bahkan takut untuk masuk dalam masjid. Jangankan masuk ke dalam masjid, bersalaman aja tos. Bersalaman begini, tos itu bersentuhan atau tidak? Sekarang pertanyaannya, bedanya di mana? Bersalaman dengan tos sama-sama bersentuh. Emang COVID di telapak tangan, bukan di punggung tangan. Ini kemudian yang tak masuk akal tuh di situ. Sehingga tidak ada salaman, cuman tos-tosan aja. Kalau memang pemahaman itu adalah kulit dengan kulit, harusnya ya kalaupun tos begini pun tetap masuk, begini pun juga tetap masuk. Kalaulah COVID itu melalui udara, harusnya kita nggak usah berbicara. Makanya pakai masker. Pakai masker itu Pak tahan 1 jam. Kalau tahan 1 jam itu baik. Tapi kami tahan kan betul. Yang kita keluarkan, yang kita hirup. Apa tak mati kita? Belum lagi sikat gigi. Cobalah kalau tak percaya. Tak usah sikat gigi Pak. Kemudian pakai masker. Ngomonglah di situ. Itu 2 jam stres otak dibuatnya tuh. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Artinya apa? Pahamkan itu dengan kondisi agama terlebih dahulu, baru pahami kejadian-kejadian itu dengan kondisi ilmiah. Sandarkan dulu kepada Allah. Pertanyaannya adalah, betulkah di negara kita ini penuh dengan kemaksiatan? Bukan penuh lagi Pak. Bukankah negara kita ini penuh dengan ancaman, penuh dengan tipu daya, penuh dengan kedustaan? Kalau memang itu maksiat, pezinahan, LGBT dan lain sebagainya, kalau memang itu bagian daripada kemaksiatan, maka tak salah ketika Allah menurunkan satu cobaan. Tak salah, agar manusia kemudian sadar. Yuk manusia sadar, kata Allah. Tapi alhamdulillah, bukan semakin sadar, tapi semakin jauh. Dampak daripada COVID itu sampai sekarang terasa. Bahkan masih banyak orang yang tak mau softnya rapat sekalipun sudah tidak ada COVID. Takut menular. Sekarang menular apalagi COVID data ada pun masih takut menular. Sehingga masih ada orang yang pakai masker, masih ada orang yang tak mau salaman. Tapi tak ada masalah. Kalau yang tak salaman laki-laki dan perempuan itu baik.
baik, tak ada masalah. Makanya kita memandang dari segi yang berbeda. Ketika orang mencaci maki cadar, pada saat itu semua orang bercadar, baik laki-laki maupun perempuan bercadar, semua orang laku jualan cadar itu. Bahkan masker yang harganya ribuan rupiah itu bisa naik drastis, bukan lagi 3 kali lipat, 10 kali lipat harganya naik. Bahkan percetakan masker pun kewalahan. Nah, coba bayangkan. Tetapi manusia tetap tidak mau berpikir, ini ujian dari Allah, ini cobaan dari Allah. Dan itu tiap tahun, bukan tiap tahun, mungkin beberapa abad, satu abad, setiap satu abad mesti ada ujian-ujian penyakit yang kemudian oleh para ulama hampir dikatakan oleh mereka setiap 100 tahun seperti ada kejadian-kejadian penyakit yang memang datang melanda. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, itu perlu kita pahami. Zikra, pengingat bagi kita. Lil aqilin, bagi mereka yang berakal. Zikra li ulil albab, bagi mereka yang punya keimanan, kecerdasan. Baik. Hadis selanjutnya. Kemudian kata Nabi, la tadhhabu ad-dunya hatta yamurra ar-rajul 'ala al-qabri fayatamarrag alayhi wa yaqul ya laitani kuntu makana sahibi hadzal qabri. Rawahu Muslim. Dunia tidak akan sirna sehingga ada seorang yang melintasi kuburan, lantas ia berguling-guling dan ia pun berkata dengan penuh harap, seandainya aku menjadi penghuni kuburan itu bagaimana? Ini maksudnya an-niyahah, meratapi kematian. Laisa minna man yadribul khudud, kata Nabi. Bukan dari golongan kami orang-orang yang meratapi kematian seperti orang-orang yang kehilangan akal. Bukan dari golongan kami orang-orang yang meratapi kematian tersebut seperti orang-orang yang histeris, yang selalu meratapi kematian itu berlebihan. Karena sesungguhnya meratapi kematian tak boleh berlebihan. Meratapi kematian itu hanya sewajarnya saja. Nangis boleh, tapi jangan berguling-guling di atas kuburan. Tapi ada pemahaman lain dari hadis tersebut. Ada orang yang takut mati. Ada orang yang takut mati. Jadi ketika dia melintas, dan ini kami dapatin Bapak Ibu. Jadi ketika ada orang yang melintasi di kuburan, ketika dia melihat kuburan tersebut, dia trauma deh. Ternyata dia pernah membayangkan diri dia masuk ke dalam kuburan, ini dalam mimpi. Ketika dia masuk ke dalam kuburan, ternyata masih hidup. Sesak napas dia langsung, dah kayak orang mau mati tadi. Berkeringat dia, bangun dari tidur tuh kemudian beristighfar dia. Saya tanya, kenapa masalah? Aku tadi mimpi dikubur hidup-hidup, kata dia. Artinya itu bisa jadi menjadi pengingat bagi diri dia. Nah, ada orang yang takut dengan kematian, sehingga mereka berguling-guling di atas kuburan dan berkata, ya Allah, kalau seandainya itu adalah diriku, kalau seandainya itu adalah diriku, bagaimana? Ketakutan mereka. Yang kedua, bisa jadi orang-orang yang kemudian merasa bahwa diri dia begitu hina, bahwa diri dia pelaku kemaksiatan, sehingga dia tak sanggup untuk merasakan, untuk hidup di dalam kubur tersebut. Sebenarnya sudah terpisah. Ketika orang sudah mati, itu tak ada rasa lagi, karena sudah tidak tahu lagi rasanya. Kecuali, mohon maaf, ketika dikubur dia masih hidup, barulah terasa sakit, barulah terasa sesak. Tapi kalau dia tak hidup, dia tak terasa sesak, tak terasa. Kenapa tak terasa? Yaitu si mayit, bukan kita yang merasa. Sampai di sini pahami Bapak Ibu. Sehingga mohon maaf, ketika di dalam kuburan itu, ya kita tidak bisa merasa, karena memang itu hanya jasad saja. Makanya nafsun dalam bahasa Al-Quran itu nafsun. Ya ayyatuhan nafs. Nafas itu, nafsun itu artinya jiwa. Jiwa itu kumpulan antara ruh dan jasad. Ruh diangkat, tinggal jasad. Jasad dikubur, ruh naik ke atas. Sehingga ketika jenazah itu, orang itu meninggal, itu tinggal disebut dengan jasadnya, jenazahnya. Tak disebut lagi dengan jiwanya. Kenapa tak disebut dengan jiwa? Karena ruhnya sudah tak ada. Campuran antara ruh dengan jasad disebut oleh Allah di dalam Al-Quran jiwa.
Maka panggilannya adalah ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, atau wahai jiwa nafsun tadi. Sampai di sini paham ya Bapak Ibu ya? Nah, kata Nabi, jangan kalian menjadikan kematian itu ketakutan, tetapi jadikan kematian itu nasihat. Hari ini kematian itu, kata Nabi, kelak di akhir zaman kematian itu akan datang silih berganti dengan waktu yang sangat dekat, sedekat-dekatnya. Artinya setiap hari ada yang meninggal dengan waktu yang dengan jarak tempuh yang begitu dekat. Ya meski sudah alamiah, mati itu sudah alamiah Pak, yang sudah pasti datang. Tapi waktu saya kecil itu belum pernah saya temukan satu hari itu yang meninggal di tempat yang sama, di waktu yang berdekatan itu yang meninggal 3, 4, 5. Hari ini saya menyaksikan. Hari ini kita menyaksikan di satu tempat, di satu RT, bukan satu RW, di satu RT 3 orang meninggal, jaraknya cuma jam, jarak 2 jam meninggal 1, 2 jam kemudian meninggal pula. Jadi mereka sama-sama memperingatinya di masjid, hari pertama, kedua, ketiga, karena semua satu di waktu yang dekat, dikuburkan di waktu yang hampir bersamaan, jarak waktu juga. Artinya bukan kita mau mengaitkan dengan hadis Nabi, tetapi perhatikan betul, kedatangan kematian itu begitu cepat, begitu cepat. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, sehingga kita perlu mengambil pelajaran dari hal tersebut. Kemudian hadis selanjutnya, la taqumus saa'ah hatta yatasafudan nas tafasudal bahaim fit turuq, rawahu Tabrani. Tidaklah akan terjadi hari kiamat sehingga manusia melakukan perzinahan. Perzinahan di mana mereka melakukan perzinahan? Di jalan-jalan seperti binatang. Nah, kalau ini maksudnya adalah Bapak Ibu akan melihat orang-orang mudah berzina. Zina di sini bukan hanya sekedar persetubuhan, bukan sekedar zina langsung berhubungan badan, bukan. Tetapi zina yang seperti Bapak Ibu boleh lihat hari ini. Kita ambil satu tempat Bapak Ibu, Los Angeles. Kita ambil satu tempat New York. Kita ambil satu tempat Australia. Kita ambil tempat yang lain, Jepang. Hari ini Bapak Ibu, hari ini Jepang krisis generasi. Kenapa krisis generasi? Ketika mereka merasakan krisis generasi, tidak ada perempuan-perempuan Jepang itu yang pengen punya anak. Singkat cerita, mohon maaf, mereka legalkan pornografi. Itu legal, legal. Sehingga Jepang itu termasuk salah satu kota, negara yang punya produksi film porno. Boleh dicek Bapak Ibu, di websitenya boleh tanya kalau punya teman yang ada di Jepang, tanyakan. Sampai-sampai yang bisa punya anak dikasih apresiasi, reward oleh pemerintah. Nah, bayangkan. Sehingga mohon maaf, mereka melegalkan pezinahan. Mereka melegalkan perzinahan. Di Amerika, New York, orang sudah biasa ciuman di depan umum. Itu yang hendak dipraktekkan di negara kita. Itu yang hendak dipraktekkan orang di negara kita. Jadi tradisi sana mau dibawa ke sini. Makanya hari ini Eropa krisis akhlak, krisis mental, krisis akidah, krisis agama. Sudah krisis moral ataupun akhlak, kemudian tambah krisis agama, kemudian krisis etika, krisis pendidikan. Bayangkan, berat Pak. Amerika itu, Eropa itu berat sekarang. Bayangkan orang, mohon maaf, ciuman tengah jalan, tidak ada rasa malu, tak punya rasa malu. Perempuan-perempuan berpakaian, mohon maaf, jangan ada disinggung ibu-ibu, kadang tak pakai kutang, hanya baju saja, hanya baju, celana pendek, dan itu mereka berjalan di depan umum. Rasa malu betul-betul tak ada, karena itu menjadi sebuah tradisi dan kebiasaan yang biasa, sehingga mereka menganggap itu biasa saja. Laki-laki, perempuan, bahkan mohon maaf,
saking tak punya akhlaknya mereka, orang tua dengan anak pun bisa terjadi berhubungan. Orang tua dengan anak, anak dengan ibu kandungnya itu bisa terjadi berhubungan badan. Saking bebasnya perzinahan itu. Nah, hari ini mau dicoba, mau mereka adopsi para public figure yang kemudian datang ke sana melihat, mau mereka adopsi, mau mereka bawa tradisi-tradisi itu. Makanya hari ini mohon maaf, kita banyak lihat anak-anak muda biasa goncengan, biasa berpacaran, biasa gandengan tangan, biasa berpelukan, padahal mereka belum nikah. Kemudian mereka posting berduaan, bezinah pun diposting. Orang bezinah pun sekarang diposting. Kalau pelukan itu zinah tak Ustaz? Zinah. Jangan pahami zinah itu berhubungan badan. Bukan itu. Mata zinah, zinah mata nama dia. Tangan bezinah nama dia zinah tangan. Mulut bezinah nama dia zinah mulut. Kaki bezinah namanya zinah kaki. Yang kelak menjadi pertanggungjawaban kita, Pak. Inna sam'a wal absara wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semua dipertanggungjawabkan. Kita hari ini kan tak biasa. Dulu orang Melayu tak biasa, Pak, nengok kayak gitu. Haram bagi mereka, sakit mata mereka. Cerewet mulut mak-mak itu dulu. Cerewet. Bahkan mohon maaf di Aceh itu, ini bahasa sederhana waktu itu yang saya dapat. Kalau ada laki-laki nabrak perempuan, cacat perempuan tuh, langsung harus dinikahkan. Bahkan perempuan laki-laki tidak boleh bonceng-boncengan. Tidak boleh. Kalau ketahuan, pemerintah tangkap itu. Nikahkan langsung. Itu bagusnya waktu itu. Makanya Aceh masih terkenal dengan serambi Mekah. Masih kuat menjalankan nilai-nilai syariat itu. Meskipun ada pengkhianatan oleh ketika itu yang dilakukan oleh salah satu pihak itu, oknum, untuk kemudian menghapuskan bahwa Aceh itu bukan menggunakan hukum syariat. Tapi bayangkan Bapak Ibu, kuat dia. Tapi hari ini tidak. Hampir di setiap tempat kita melihat. Oh, jangankan di Yogyakarta, di Jakarta lebih parah lagi, Pak. Kalau Jakarta itu negara kota metropolitan, pergaulannya bukan bebas lagi, sudah bebas banget. Bebas sangat. Kalau bapak ibu tidak hati-hati menyekolahkan anak, tak kuat imannya, tak bagus lingkungannya, hancur kita. Makanya saya katakan, pezinahan yang dimaksud oleh Nabi bukan hanya sekedar berhubungan badan di tengah jalan. Bapak ibu lihat ayam, kucing, itu kan kalau berhubungan badan tak tengok tempat itu. Tak tengok tempat itu. Di mana hendak dia buat. Tak perlu pakai nikah kan? Tak ada wali nikahnya di situ. Dan tidak ada yang menikahkan. Kalau sempat kucing nikah pakai wali, itu bentar lagi bukan kiamat lagi itu. Lebih daripada kiamat mungkin bisa terjadi. Sampai di sini paham ya Bapak Ibu. Artinya, yang ingin Nabi sampaikan, perzinahan itu menjadi hal yang biasa, kata Nabi. Kelak di akhir zaman itu tidak akan datang hari kiamat sampai orang-orang menampakkan perbuatan-perbuatan zina tersebut seperti hal biasa di kalangan manusia yang beriman. Tidak ada yang menasehati. Mereka tidak malu lagi berciuman, bergandeng tangan, sekalipun mereka bukan pasangan suami istri. Mereka dulu orang kalau pacaran cari tempat yang paling tersembunyi. Kalau sekarang tak perlu lagi. Di masjid pun mereka masih bisa duduk berduaan. Laki-laki perempuan yang bukan muhrim di masjid bisa begitu. Kalaulah di masjid mereka tak menghormati, apalagi di luar masjid. Sampai di sini paham ya Bapak Ibu ya? Baik. Sehingga kita sudah melihat di Eropa itu hari ini sedang krisis itu Bapak Ibu. Mereka kebingungan. Kok bisa generasi-generasi kami seperti ini? Kok bisa generasi-generasi itu tidak mengerti moral, etik, tidak mengerti agama? Di Eropa Ibu, Bapak Ibu, kita tidak boleh berbicara tentang agama sembarangan. Dulu kami punya teman orientalis dari Belanda. Itu ketika kita tanya tentang agama, mereka sensitif, ngamuk dia. Jangan kau tanya-tanya urusan agama, itu urusan aku. Agama itu urusan aku, bukan urusanmu, kata dia. Marah dia.
Artinya saking krisisnya Pak tentang agama di tempat mereka, sampai tapi dia bisa bahasa Arab, dia bisa bahasa Inggris, dia mengerti tentang beberapa hal tentang agama Islam terkhusus, dia bisa bahasa Arab, dan bahasa Arabnya termasuk fasih lah. Ketika itu dia melakukan penelitian di Indonesia, kebetulan saya yang mendampingi beliau. Ketika mereka melakukan penelitian, saya tanya, apa agama Anda? Ngamuk dia, tidak mau dia ditanya agamanya. Sama Pak, kalau Bapak Ibu nanti datang ke Turki, cobalah tanya orang Turki itu Pak. Hampir merata Pak, orang Turki ketika ditanya tentang agama, mereka tersinggung. Padahal Turki itu agamanya Islam. Dampak daripada sekularisasi, dampak daripada pemisahan agama dengan urusan dunia, sosial dan lain sebagainya di Turki pada masa Kemal Atatürk sampai saat ini mereka rasakan. Sampai saat ini. Ketika kami datang ke Turki, itu kita masuk ke hotel Pak, kita bertanya tentang musola, tidak ada. Kita bertanya tentang masjid, mereka tidak tahu. Kita tanya sama mereka, mereka sholat atau tidak? Mereka cuma bilang, apa itu sholat? Nah, coba bayangkan. Ketika kita bertanya tentang waktu sholat saja, tidak usah musolanya lagi, waktu sholat, kapan waktu sholat? Mereka tidak tahu. Dan itu sangat berat Pak. Artinya apa? Sudah mulai nampak dampak dari sekularisasi tadi, perbuatan Kemal Atatürk memisahkan agama dengan sosial tadi, itu terasa sekali, sangat terasa sekali. Bahkan mohon maaf itu, pemandu kita itu orang Islam, istrinya orang Kalimantan, istrinya Islam, dia juga Islam. Ketika hari raya Idul Fitri mereka merayakan, Idul Adha sama. Tetapi ketika kita tanya, you ndak sholat bro? Dia jawab apa? Gitu doang Pak. Artinya dia memang tak sholat. Bayangkan, Muslim tapi tak sholat. Itu yang terjadi. Maka mohon maaf, kalau kita tidak punya perhatian dari saat ini, kita tak punya ketegasan, kita nggak punya kemampuan, kita tidak bisa memberikan nasihat. Kalau kita tidak bisa menjaga nilai-nilai agama tadi, kita akan terjadi seperti itu. Negara selanjutnya Singapura. Singapura negara Melayu dulu Pak. Negara Melayu, mohon maaf, masuk komunis. Terpisahkanlah antara agama dengan hubungan sosial, urusan politik, urusan kenegaraan. Agama tak boleh ikut campur. Agama boleh ikut campur kalau itu urusan agama saja. Kapan Idul Fitri, kapan Idul Adha, boleh. Kapan bayar zakat, boleh. Sisanya tidak boleh ikut campur. Sisanya agama tidak boleh ikut campur. Begitu yang terjadi dulu. Yunani itu krisis agama dulu. Makanya orang waktu itu, masa itu, ketidakpercayaan orang terhadap agama tinggi. Ketika terjadi konflik di Yunani tersebut, ada seorang ilmuwan ketika itu mengatakan, mana para pemangku agama? Kemana mereka? Kenapa agama tidak ikut campur? Pembunuhan massal yang mereka lakukan, mana pemangku agama? Sampai mereka katakan, Tuhan sudah mati. Itu artinya apa? Dampak daripada pemisahan agama terhadap urusan sosial, terhadap urusan baik politik dan lain sebagainya. Bayangkan krisis mereka tak dampak lagi sampai mereka berani mengatakan di mana Tuhan. Bahkan mereka berani mengatakan Tuhan sudah mati. Ketika itu tidak Islam. Betul. Tetapi apapun agama yang mereka anut ketika itu Kristiani, bahkan mereka berani mengatakan demikian. Karena tidak adanya pemisahan urusan agama dengan urusan sosial. Apakah kita mau dibuat seperti itu? Apakah kita mau nilai-nilai agama itu dijauhkan dari kehidupan kita? Apakah kita mau kebiasaan-kebiasaan, perbuatan-perbuatan, tradisi-tradisi jahiliyah itu kembali lagi? Tradisi-tradisi yang tidak benar, tradisi-tradisi tanpa agama balik lagi kepada kita. Kemudian kita adopsi dalam kehidupan sehari-hari. Sampai di sini pahami Bapak Ibu. Non-Muslim ketika mempelajari Islam, mereka merasa tenang. Kita umat Muslim justru tidak tenang dengan keislaman kita. Maka ini penting untuk kemudian kita pahami bersama.
Baik. Jadi hati-hati, permasalahan perzinahan itu sedikit demi sedikit dia bakal menjadi satu hal yang biasa. Awalnya tidak terbiasa, karena dibiasakan, mereka paksakan untuk dengan cara membiasakan, akhirnya terbiasa. Dulu orang tak mau melihat, tutup mata. Kalau ada laki-laki dan perempuan bergandeng tangan, itu sudah tutup mata. Kalau sekarang ciuman aja mereka buka mata, bukan lagi gandeng tangan. Baik. La tafna hadhihi al-ummatu hatta yaquma ar-rajul ila al-mar'ati fayaftarishaha fi at-tariq fayakunu khiyaruhum yawma idzin may yaqul law warayna wara'a hadzal ha'id, rawahu Abu Ya'la. Tidaklah umat ini sirna sehingga disaksikan seorang laki-laki datang menjumpai seorang wanita, lantas mereka melakukan perzinahan di tengah jalan. Orang yang terbaik pada kondisi zaman yang sudah sedemikian parah kerusakannya adalah ia yang berkata, seandainya saja kita dapat menyembunyikan diri atau menyingkir sedikit di balik tembok, niscaya kita tidak menyaksikan adegan panas tersebut, kata Abu Ya'la. Kata Gus Bahak begitu juga, sama. Saya mengutip dari pernyataan Gus Bahak. Kata Gus Bahak, di masa akhir zaman itu menjadi manusia pendiam itu lebih baik. Di akhir zaman itu, kata mereka, kata beliau, menjadi manusia pendiam, tidak banyak komentar. Bahkan ulama lain mengatakan apa yang harus kita lakukan di akhir zaman, beruzlah atau berjihad, kata dia. Beruzlah atau berjihad. Kalau uzlah berarti dia menyendiri, cari tempat paling terpencil dari hiruk pikuk dunia, atau kemudian yang kedua, kata para ulama, dia berjihad. Jihad itu apa? Dia lawan tuh. Kalau kuat imannya aman, kalau tak kuat terikut. Orang kalau tak kuat iman dengan korupsi itu, Pak, ya dia mengikuti. Tapi kalau dia kuat iman, dia tinggalkan. Orang kalau tak kuat iman dengan pezinahan, perempuan datang silih berganti menggoda, perempuan tu tak lihat lagi. Apalagi sekarang berdandan minta ampun, ya Allah ya Rabbi, pakai celana bukan main sempit. Dulu legging itu di dalam, sekarang legging itu di luar. Bayangkan tuh Agnes Monica, apa yang dia buat? Tradisi sana dia buat ke sini, pakai kutang di luar. Ah, tuh bayangkan. Dan ini tradisi, Pak. Iya, Pak. Ibu-ibu tidak begitu keadaan kita hari ini, Bapak Ibu. Dan itu tidak sedikit pengikutnya, karena mereka artis, karena mereka dianggap public figure, maka kemudian dijadikan tradisi, kemudian diikuti. Pakai celana robek-robek orang dulu malu, kalau sekarang tidak. Kalau bisa memang dikoyaknya betul, kalau bisa sampai ke atas dikoyaknya itu. Makanya besok itu tak pakai celana lagi. Dulu orang malu, Pak, mohon maaf. Bapak Ibu kalau datang ke kolam renang, dulu orang pakai ke kolam renang itu, bahkan untuk masuk ke kolam renang itu malu kalau ada laki-laki. Kalau sekarang tidak, pakai kutang, pakai kolor aja, biasa aja. Mohon maaf Bapak Ibu, di Bali itu ada salah satu tempat, tapi Bapak Ibu nggak usah cari-cari kesempatan ke sana, tak usah, dan tak usah semangat kumpulkan duit mau ke sana, tak usah. Di Bali itu ada satu pulau, tempat mandi khusus, dan di situ tertulis bahasa Indonesianya, masuk harus tanpa busana sehelai benang pun. Bayangkan tuh. Siapa yang tidak mau rombong-rombongan masuk ke situ, Pak? Kalau masih punya malu, harusnya dia tak masuk. Tapi karena sudah tak punya rasa malu, jadi biasa saja. Bapak Ibu tahu kan di Bali, di Pantai Kuta itu, tengoklah, di Pantai Kuta itu udah begitu modelnya, Pak. Kadang orang tak pakai celana, orang tak pakai baju, semua di situ ada. Makanya kalau nak cuci mata tinggal ke sana aja. Kalau bapak-bapak, tapi kalau bapak-bapak tak beristighfar dulu. Tapi jangan pula sebelum masuk istighfar, paslah masuk lain cerita. Hilang, Pak, dosa kita. Hilang apa? Amal ibadah kita, bukan dosa yang hilang. Sampai di sini paham ya? Bahkan berani itu dibuat. Berani mereka mengatakan membuat itu, tempat itu, mohon maaf, itu kawan saya yang katakan. Kata kawan saya, kau tak boleh masuk ke sini, Wan. Kenapa tak boleh? Tentu. Baca. Kita baca, Pak. Ternyata yang boleh masuk itu hanya orang yang tanpa busana sehelai benang pun. Bayangkan tuh, sehelai benang. Jadi artinya apa?
Kalau pakai celana dalam tak boleh masuk. Kalau masih pakai kaos dalam tak boleh masuk. Artinya apa? Begitulah parahnya hari ini ketidakpunyaan rasa malu terhadap apa yang diperbuat. Jadi kalau Allah berkata manusia itu diibaratkan seperti binatang, ya memang begitulah keadaannya. Orang-orang yang tidak punya iman, orang-orang yang imannya jauh menurun, itu Allah ibaratkan seperti binatang. Balhum adal, kata Allah. Karena mereka memperturutkan hawa nafsu mereka. Bahkan kata Allah, mereka jauh lebih sesat daripada binatang itu sendiri. Binatang, dia tak punya akal. Wajar, Pak. Ini manusia punya akal. Tak punya rasa malu tapi. Tak punya rasa malu. Baik. Sampai di sini Bapak Ibu ada pertanyaan sebelum kita lanjut. Yang mau bertanya silahkan Bapak Ibu. Ini masih kaitan tentang fitnah akhir zaman. Kalau tidak ada berarti aman. InsyaAllah sudah siap ya Bapak Ibu ya. Siap untuk kemudian mengembalikan nilai-nilai agama kembali. Anak-anak kita Pak yang kita jaga. Hari ini kita tidak bisa berharap banyak kepada dunia. Hari ini kita tidak bisa berharap kepada siapa mereka. Tapi hari ini kita berharap kepada Allah agar generasi-generasi kita terhindar dari bahaya. Agar generasi kita tidak krisis moral, tidak krisis akhlak. Bapak ibu yang takut kepada anak, lawan mulai hari ini. Lawan. Aku tak mau tanggung jawab lagi. Nanti di akhirat kau jangan panggil-panggil aku. Begitu Pak. Harus begitu. Kalau dah besar nak mukul kan tak mau lagi Pak. Nak dipukul dia sudah besar. Tak dipukul awak nyesak dada. Dok, sampaikan sama dia. Mulai hari ini apapun yang terjadi dengan dirimu, aku tak mau lagi ikut campur. Kalau kau tak mau mendengarkan perkataanku, sampaikan Pak, tidak ada masalah. Kita sudah ingatkan mereka, pertanggungjawaban mereka kemudian kepada Allah. Kalau kita sudah memberikan peringatan kepada anak, kita sudah katakan, nak keluar jangan pakai celana sempit, nak keluar pakai kerudung, nak keluar jangan pakai kaos saja, paling tidak pakai jaket, tutup. Jangan pakai kaos sempit, jangan pakai baju putih misal. Kita sudah ingatkan. Kata anaknya, emak katrok katanya. Emak tu jadul katanya. Emak tu orang zaman dulu, tak tahu mana modis katanya. Tak tahu bagaimana model. Nah, itu anak zaman sekarang tuh Pak. Jadi karena modis tu emaknya pun dicakapnya begitu. Emak tu tak tahu model, emak tu tidak gaul, emak tu orang zaman dulu kata dia. Disuruhlah, mak suruh aku pakai kebaya, mak suruh aku pakai, tidak maulah mereka. Tapi bukan berarti tidak ada pakaian lebih sopan. Hari ini sekalipun tidak pakai kebaya, masih banyak pakaian-pakaian yang masih sopan. Baik, terakhir. Kata Nabi, la taqumus sa'ah hatta tujadal mar'atu nahara tunkahu ay tujama wasatat tariq wa yunkiru dhalika ahad fayakunu amsaluhum yawma idzin alladhi yaqul law nahaitaha anit tariq qalilan fadhalika fihim mithlu Abi Bakrin wa Umar fikum. Rawahu al-Hakim. Abu Abdullah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Tidaklah hari kiamat itu akan terjadi sehingga dijumpai seorang wanita yang melakukan perzinahan dan hubungan seksual di siang bolong di tengah jalan. Sementara itu tidak seorang pun yang mengingkarinya. Ini dia pengingat bagi kita. Tidak seorang pun yang mengingkarinya. Keberadaan orang yang hidup pada masa itu dan mau berkata, hendaklah menyingkir sedikit saja dari tengah jalan. Maka ia yang berkata demikian, dialah orang yang berpredikat sama seperti Abu Bakar dan Umar. Betul Bapak Ibu. Kata Syekh Ramadan Al-Buti itu, beliau mengatakan dalam tulisan beliau itu, orang yang hidup di akhir zaman itu seperti sedang memegang bara api. Jadi ketika dia memegang bara api itu, jadi kalau dia memegang bara api itu dengan tangan dia sendiri, maka itu akan terbakar. Tapi kalau dia memegang bara api itu dengan sampul tangan, setidaknya api itu tidak langsung ke tangannya. Dan ini yang kemudian oleh para ulama, hidup di akhir zaman itu seperti memegang bara api. Berat Pak, berat. Makanya
Para ulama kemudian ada yang mengatakan, Nabi bahkan mengatakan meskipun hadis ini dhaif, kata Nabi, orang berpredikat seperti Abu Bakar dan Umar, maksudnya dia bukan Abu Bakar, maksudnya dia bukan Umar, setidaknya hampir menyerupai orang yang bisa hidup dengan keimanannya di akhir zaman kelak. Hari ini mungkin tidak terlalu, Pak, masih banyak orang datang ke masjid, masih ramai orang yang kemudian sholat, masih ramai orang yang mengaji, masih ramai, masih ada orang-orang yang memberikan peringatan. Artinya yang zaman seperti ini sudah berat, apalagi nanti kelak akhir zaman yang sesungguhnya. Berat sangat. Sangat berat, Pak. Sangat berat. Bahkan kadang-kadang kita tak sanggup. Belum lagi nanti fitnah dajjalnya. Belum lagi fitnah-fitnah yang lain. Sehingga kita tak mampu, Pak, bertahan. Makanya banyak orang berdoa ketika itu. Para ulama kemudian berdoa ketika itu, ya Allah, matikan kami sebelum bertemu dengan hari kiamat. Matikan kami sebelum bertemu dengan fitnah-fitnah tersebut. Sampai ada sahabat yang bertanya kepada Nabi, mungkinkah aku mati sebelum itu datang? Mereka berkata, akankah kami hidup pada masa itu? Kemudian Nabi berkata, kalian tidak ada pada masa itu, tapi generasi selanjutnya yang akan merasakan. Bayangkan Bapak Ibu, para sahabat tak merasakan, tabi'in tak tahu, tabi'in tidak merasakan, tapi generasi setelahnya yang merasakan. Hari ini kita tidak tahu, Bapak Ibu, hari ini tidak sama dengan 20 tahun yang akan datang. Yang kita takutkan adalah 20 tahun yang akan datang. Hari ini masih banyak orang-orang yang memberikan peringatan melalui kajian-kajian dan lain sebagainya. 20 tahun yang akan datang, wallahu alam bisawab. Apakah suara kajian itu masih diperbolehkan atau tidak? Hari ini saja kajian-kajian tidak boleh suara luar, harus suara dalam. Azan tidak boleh kenceng-kenceng, pakai suara pelan-pelan. Siapa yang bangun? Ngaji tidak boleh pakai pengeras suara. Semua diberikan batasan, sehingga mohon maaf, terasa sangat kebebasan beragama mulai tertutup sedikit demi sedikit. Bapak Ibu bisa merasakan, bahkan kejadian itu menjadi hal yang ricuh, sempat dijadikan dan dibesar-besarkan. Orang tak lagi mau mendengarkan azan, tak mau mendengarkan baca Quran, telinga sakit mendengarkan orang mengaji. Nasihat yang diberikan, apa kata dia? Ambil saja nasihatmu untuk dirimu sendiri. Bahkan ketika kita memberikan nasihat, mereka menjawab. Ketika ada pengajian, mereka gusur. Ketika ada pengajian, mereka habisi. Ini bukan golongan kami, ini bukan golongan kami. Gusur semua. Artinya mulai nampak sedikit demi sedikit perbuatan-perbuatan jahiliyah kembali mulai muncul. Meskipun jahiliyah di era modern, maka disebutlah sebagai jahiliyah modern. Apa maksudnya jahiliyah modern? Di zaman modern masih ada sifat-sifat dan karakter-karakter jahiliyah. Sampai di sini pahami Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan bisa menjadi penerang bagi kita Bapak Ibu. Mudah-mudahan bisa menjadi kita ambil pelajaran Bapak Ibu. Kehidupan ini kalau kita turuti dengan hawa nafsu, tidak tahu kapan berakhir, Pak. Dulu nyawa kita hilang lagi daripada masa bumi ini. Dulu nyawa kita pergi daripada keadaan. Mereka ketika kita pergi, mereka tak mau tahu siapa Pak Azwardi. Mereka tak mau tahu. Hari ini 10 tahun ke depan orang mungkin masih kenal Pak Azwardi, tapi 20 tahun yang akan datang belum tahu, orang masih kenal. Oh, si Anu tuh. Dah, begitu saja. Tapi kalau kebaikan yang kita tinggalkan, generasi yang pintar, yang cerdas, yang beriman, yang berakhlak kita tinggalkan, maka sampai kapanpun, jangankan 20 tahun, 100 tahun yang akan datang, mereka tetap akan mendoakan kita. Mereka tetap akan terus menyebut nama kita dalam doa mereka. Terus mengalir yang kita terima. Itu yang kita inginkan. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, sebelum kita tutup, sebaiknya mulai saat ini kita kembali kepada fitrah kita sebagai seorang muslim. Kembali. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallah fataran nas alaih. Islam itu fitrah. Agama Islam itu fitrah. Ini yang tidak boleh kita garis, yang tidak boleh kita usik-usik Bapak Ibu. Islam itu agama fitrah. Agama yang fitrah ini agama yang hanif, agama yang lembut, agama yang baik,
agama yang rahmatan linnas, bukan lil mu'minin, bukan lil muslimin, tapi agama rahmatan linnas. Agama ini rahmat bagi umat manusia, bukan orang muslim saja, bukan orang beriman saja. Semua orang berhak merasakan damainya berislam. Semua orang berhak merasakan nikmatnya dengan nilai-nilai Islam. Maka kita diperjuangkan, Bapak Ibu, kita dipaksakan untuk meninggikan nilai-nilai keislaman tersebut. Jangan aneh dengan nilai Islam itu sendiri. Jangan aneh dengan akhlak yang baik. Jangan aneh dengan orang yang, mohon maaf, tidak pacaran. Jangan aneh dengan orang yang menjaga. Si Anu tuh tak mau salaman sama saya, padahal dia sedang menjaga, Pak. Mohon maaf, bapak-bapak tidak usah paksakan perempuan untuk bersalaman dengan bapak-bapak, tak usah. Karena mereka sedang menjaga. Mereka sedang menjaga jarak. Mereka sedang menjaga nilai agama. Kita dukung, bukan semakin kita caci. Si Anu itu sudah tak mau lagi akrab dengan aku, tak mau lagi boncengan dengan aku. Siapa bapak? Mereka sudah punya suami, bapak sudah punya istri, tak perlu bonceng-bonceng lagi. Itu nilai agama. Iya, jangan biasakan nilai-nilai itu. Kita hindari nilai-nilai yang merusak. Kemudian kita angkat nilai-nilai yang membangkitkan dan membangun. Itu yang kita inginkan saat ini, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Agar kita kelak mudah mempertanggungjawabkan amal ibadah kita. Kata Nabi dalam riwayatnya, sebelum kita tutup yang terakhir, kata Nabi dalam riwayatnya, tu'mal, nanti tu'radul a'mal, hari Kamis dan hari Senin. Ini saya sudah dapatkan dalilnya. Hari Kamis dan di hari Senin, itu semua amal ibadah umat manusia akan ditampakkan di hadapan Allah. Mana yang baik dan mana yang buruk. Disinilah Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kenapa kita perlu puasa. Yang pengen puasa silahkan, karena tetap masih sunnah. Senin dan Kamis, ternyata di hari itu manusia amal ibadahnya ditampakkan di hadapan Allah. Maka siapa yang melakukan kebaikan, siapa yang melakukan keburukan, Allah tahu, Allah nampak, dilaporkan, Pak, dilaporkan kepada Allah. Tu'radul a'mal fi yaumil khamis wal itsnin. Disitulah kemudian kita harus bisa memperbanyak amal. Makanya kenapa Nabi kemudian melakukan puasa Senin Kamis, puasa sunnah Senin Kamis, agar ketika amal ibadah yang dipertanggungjawabkan itu sampai ke hadapan Allah dalam keadaan berpuasa, dalam keadaan berbuka, dalam keadaan mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, setidaknya kita mencoba hidup di tengah hiruk pikuk ini dengan keimanan yang baik. Sempurna tidak, tetapi paling tidak mencoba sedikit demi sedikit berjalan di atas paku-paku itu dengan jalan yang baik, jalan yang lembut. Kalau tanah itu berpaku, kalau kita jalannya kencang mesti luka, Pak. Tapi kalau kita berjalan pelan-pelan, insya Allah masih bisa kita menahan rasa sakit. Tapi setidaknya tidak tembus di kaki kita. Tapi kalaulah kita itu paku banyak, tapi kemudian kita berjalan seperti hentakan-hentakan yang keras, kaki kita tak sanggup, Pak, menahannya, mesti tembus. Artinya adalah kita belum sampai masa akhir zaman yang sesungguhnya, tapi bumbu-bumbu akhir zaman sudah kita rasakan. Di zaman yang carut marut itulah kemudian kita berharap keridhaan Allah agar menjadi manusia yang berakal, yang Allah sebut sebagai ulul albab, berakal dengan iman, berakal dengan akhlak. Artinya kokoh kita menjadi manusia yang baik, hendaknya di akhir menjadi manusia yang istiqamah. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita tutup. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Mudah-mudahan bisa menjadi pedoman bagi kita. Mudah-mudahan bisa menjadi miskat penerang bagi kita kelak di akhir zaman, kelak di hari kiamat bisa kita pertanggungjawabkan untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Qul sadaqallahu fattabi'u millata Ibrahim hanifah. Sadaqallahu wa man asdaqu minallahi qila. Sadaqallahu wa man asdaqu minallahi haditha. Ya hayyun ya qayyum ya fattah ya alim ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Allahumma a'idna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik.
اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين وفي غزة وفي كل مكان اللهم دمر اليهود اللهم أهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين أعداءك أعداء الدين اللهم أصل أخلاق شباب المسلمين والمسلمات اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وعملا صالحا مقبولا وتجارة لن تبور ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته